Pernah nggak kamu merasa sejarah yang diajarkan di sekolah itu terasa sangat rapi? Seolah semua kejadian sudah tersusun dengan jelas, siapa yang benar dan siapa yang salah. Seolah semuanya sudah punya jawaban pasti. Tapi kenyataannya, sejarah tidak sesederhana itu. Bahkan dalam banyak kasus, sejarah yang kita pelajari hanyalah sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Sejarah yang diajarkan di sekolah biasanya adalah versi yang sudah disederhanakan, dipilih, diringkas, dan disusun agar mudah dipahami. Karena tidak semua detail bisa dimasukkan dan tidak semua cerita dianggap penting untuk diajarkan. Tapi disinilah hal menariknya, karena dalam proses penyederhanaan itu selalu ada sudut pandang yang ikut terbawa, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Karena pada dasarnya sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Mereka yang memiliki kekuasaan, punya kendali atas cerita yang disampaikan, apa yang ditonjolkan dan apa yang disembunyikan. Salah satu contohnya adalah Perang Dunia Kedua. Di sekolah, kita diajarkan tentang kemenangan sekutu dan kekalahan pihak poros. Kita belajar tentang akhir dari perang, tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi yang jarang dibahas adalah bagaimana perang itu sendiri dikendalikan oleh informasi. Bagaimana propaganda digunakan untuk membentuk cara berpikir masyarakat. Tokoh seperti Adolf Hitler menggunakan media secara masif. Radio, poster, pidato, semua dirancang untuk mempengaruhi jutaan orang, untuk membuat mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Namun yang sering terlupakan adalah bahwa pihak lain juga melakukan hal yang sama. Negara-negara sekutu juga menggunakan media untuk membangun opini publik. Informasi disaring, cerita dipilih, dan fakta disusun dengan cara tertentu agar masyarakat tetap mendukung perang. Artinya, apa yang kita dengar hari ini belum tentu sepenuhnya mencerminkan kenyataan saat itu. Contoh lain, bisa kita lihat dari sejarah penjelajahan dunia. Kita sering mendengar nama Christopher Columbus sebagai penemu benua Amerika. Nama itu begitu familiar, seolah dia adalah orang pertama yang menemukan wilayah tersebut. Padahal kenyataannya, jauh sebelum itu sudah ada peradaban yang hidup di sana selama ribuan tahun. Mereka memiliki budaya, sistem sosial, dan kehidupan yang berkembang. Namun dalam banyak buku sejarah, cerita mereka hanya disebut sekilas atau bahkan tidak dibahas secara mendalam. Kenapa? Karena sejarah seringkali ditulis untuk membentuk cara pandang generasi berikutnya, untuk menciptakan narasi tertentu. Ada bagian yang diperbesar dan ada bagian yang diperkecil, bahkan dihilangkan. Bukan berarti sejarah yang diajarkan di sekolah itu salah, tapi itu belum tentu lengkap. Dan disitulah pentingnya kita sebagai pembaca sejarah untuk tidak hanya menerima, tapi juga mencoba memahami lebih dalam. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana cerita itu disampaikan, siapa yang menceritakan, dan untuk tujuan apa. Apa yang kita pelajari di sekolah adalah bagian dari gambaran besar, bukan keseluruhan cerita. Dan semakin kita mencoba mencari tahu, semakin kita akan menyadari satu hal penting, bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hitam dan putih. Selalu ada sudut pandang lain yang jarang kita dengar. Dan mungkin justru disitulah cerita yang sebenarnya berada.